teman-teman. Kami dari kelompok 7 akan membawakan materi mengenai lembaga penjamin simpanan. Di sini saya Luciana Wilhelmina Antoni akan membawakan materi yang pertama. Apa sih LPS itu? Jadi teman-teman, lembaga penjamin simpanan adalah suatu lembaga independen yang berfungsi menjamin simpanan nasabah perbankan di Indonesia. Karena lembaga ini independen, jadi dia setara dengan BI serta OJK. Badan ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tentang Lembaga Penjamin Simpanan yang ditetapkan pada 22 September 2004. Lembaga ini mulai beroperasi sekitar tahun 2004 sampai 2005. Jadi lembaga ini relatif cukup baru di Indonesia. Setiap bank yang melakukan kegiatan usaha di wilayah Republik Indonesia wajib menjadi peserta penjamin LPS. Entah itu bank umum, bank swasta, bank pemerintah, maupun bank asing dan bank syariah, itu wajib menjadi peserta penjamin LPS. Baik, kenapa sih harus ada yang namanya LPS? Jadi di sini kita kembali lagi ke mengingat pada tahun 1998 Indonesia pernah mengalami yang namanya krisis moneter, di mana di Indonesia sendiri ada 16 bank yang dilikuidasi atau ditutup. Itu dikarenakan krisis moneter yang terjadi. Nah, karena terjadinya krisis tersebut, masyarakat Indonesia jadi takut untuk menyimpan uangnya di bank. Dikarenakan masyarakat berpikir, jika mereka menyimpan uang mereka di bank, lalu bank tersebut bangkrut, maka uang mereka akan hilang. Jadi, tingkat kepercayaan mereka untuk Bank Indonesia itu sudah hampir-hampir hilang dan bahkan bisa dibilang hilang karena mereka sendiri tidak berani menyimpan uang di bank. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah membuat suatu keputusan atau mengeluarkan beberapa kebijakan yang ditetapkan dalam keputusan Presiden nomor 193 tahun 1998 tentang jaminan terhadap kewajiban pembayaran bank pengkreditan rakyat. Dan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah ini berhasil membuat masyarakat kembali percaya terhadap bank-bank yang ada di Indonesia. Namun dalam perjalanan waktu timbulnya moral hazard, ruang lingkup penjaminannya yang terlalu luas sehingga muncul moral tersebut. Dan di sini pemerintah juga menerapkan kembali sistem penjaminan yang lebih terbatas yang sekarang kita kenal dengan lembaga penjamin sosial. Jadi teman-teman, untuk latar belakangnya terbentuknya LPS seperti itu. Jadi LPS juga sama seperti OJK dan BI. Selanjutnya, bentuk dan status lembaga penjamin simpanan. Yang pertama ini sudah dijelaskan tadi di awal, LPS dibentuk oleh pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan. Dan LPS adalah lembaga independen yang kedudukannya itu sama seperti BI dan juga OJK. LPS juga merupakan badan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Sosial. Nah, LPS ini bertanggung jawab kepada Presiden. LPS berkedudukan di Jakarta dan dapat mempunyai kantor perwakilan di wilayah negara Republik Indonesia. LPS ini seperti OJK yang mempunyai kantor pusat di Jakarta dan bisa membuka kantor cabang maupun kantor perwakilan.
3 tahun 1998 tentang jaminan terhadap kewajiban pembayaran bank pengkreditan rakyat. Dan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah ini berhasil membuat masyarakat kembali percaya terhadap bank-bank yang ada di Indonesia. Namun dalam perjalanan waktu timbulnya moral hazard, ruang lingkup penjaminannya yang terlalu luas sehingga muncul moral tersebut. Dan di sini pemerintah juga menerapkan kembali sistem penjaminan yang lebih terbatas yang sekarang kita kenal dengan lembaga penjamin sosial. Jadi teman-teman, untuk latar belakangnya terbentuknya LPS seperti itu. Jadi LPS juga sama seperti OJK dan BI. Selanjutnya, bentuk dan status lembaga penjamin simpanan. Yang pertama ini sudah dijelaskan tadi di awal, LPS dibentuk oleh pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan. Dan LPS adalah lembaga independen yang kedudukannya itu sama seperti BI dan juga OJK. LPS juga merupakan badan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Sosial. Nah, LPS ini bertanggung jawab kepada Presiden. LPS berkedudukan di Jakarta dan dapat mempunyai kantor perwakilan di wilayah negara Republik Indonesia. LPS ini seperti OJK yang mempunyai kantor pusat di Jakarta dan bisa membuka kantor cabang maupun kantor perwakilan. Saya akan memberikan penjelasan tentang fungsi, tugas, dan wewenang lembaga penjamin simpanan. Yang pertama, fungsi lembaga penjamin simpanan yaitu menjamin simpanan nasabah penyimpan dan turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem pembanka sesuai dengan kewenangannya. Yang berikut tugas lembaga penjamin simpanan. Tugas lembaga penjamin simpanan yang pertama, merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan penjaminan simpanan, melaksanakan penjaminan simpanan, merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam rangka turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem pembanka. Yang berikut, merumuskan dan menetapkan dan melaksanakan kebijakan penyelesaian bank gagal yang tidak berdampak sistematik. Yang berikut, melaksanakan penanganan bank gagal yang berdampak sistematik. Yang berikut, wewenang lembaga penjamin simpanan. Yang pertama, menetapkan dan memungut premi pinjaman. Kedua, menetapkan dan memungut premi kontribusi pada saat bank pertama kali menjadi peserta. Ketiga, melakukan pengolahan kekayaan dan kewajiban LPS. Yang keempat, mendapatkan data simpanan nasabah, data kesehatan bank, laporan keuangan bank, dan laporan hasil pemeriksaan bank sepanjang tidak melanggar kerahasiaan bank. Yang kelima, menetapkan syarat, tata cara, dan ketentuan pembayaran klaim. Yang terakhir, menunjukkan atau menugaskan pihak lain untuk bertindak bagi kepentingan atau atas nama LPS guna melaksanakan tugas tertentu. Baik, yang berikutnya saya akan menjelaskan tentang klaim penjamin LPS. Adapun terdapat beberapa syarat untuk mengajukan klaim penjaminan LPS. Yang pertama, berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 dan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan, bahwa pengajuan klaim penjamin simpanan layak dibayar LPS wajib dilakukan nasabah penyimpan paling lambat 5 tahun sejak izin usaha dicabut. Yang kedua, batas waktu pengajuan klaim penjamin simpanan layak dibayar LPS dari bank yang dicabut izin usahanya yang akan berakhir. Yang ketiga, untuk pengajuan klaim penjamin simpanan layak dibayar LPS, nasabah penyimpan wajib menunjukkan kepada bank pembayar dokumen-dokumen. Yang keempat, bagi nasabah penyimpan yang simpanannya dinyatakan layak dibayar LPS dan hingga saat ini belum mengajukan klaim penjaminan melalui bank pembayar sebelum batas waktu yang ditetapkan. Dan yang kelima, dalam hal nasabah
dalam hal nasabah penyimpan tidak mengajukan klaim penjaminan simpanan sampai dengan batas waktu yang ditetapkan, maka hak memperoleh klaim dari LPS menjadi hilang. Baik, yang berikutnya itu klaim penjamin LPS yang tidak dibayar. Itu alasannya karena klaim penjaminan dibayarkan tidak layak dibayar apabila berdasarkan hasil rekonsiliasi atau verifikasi. Simpanan dinyatakan tercatat pada bank. Yang berikutnya, nasabah penyimpan dinyatakan sebagai pihak yang diuntungkan secara tidak wajar apabila nasabah tersebut memperoleh tingkat bunga melebihi maksimum tingkat bunga penjaminan yang ditetapkan LPS. LPS mengumumkan maksimum tingkat bunga penjamin setiap bulan dengan ketentuan. Apabila LPS menerima keberatan nasabah penyimpan atau pengadilan mengabulkan upaya hukum nasabah penyimpan, LPS mengubah status nasabah tersebut dari simpanan tidak layak bayar menjadi simpanan yang layak dibayar. Yang berikutnya, LPS hanya membayar simpanan nasabah sesuai dengan penjaminan, dan bunga yang wajar tersebut dihitung menggunakan maksimum tingkat bunga penjaminan. Sekian dan terima kasih.